Shalom Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Mari sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari saya undang Pramujan untuk berdoa. Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan, Bapa pemilik kehidupan kami. Terima kasih untuk pagi hari ini, kesempatan kembali kami boleh ada untuk menikmati hadirat-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kasih setia-Mu tidak pernah berubah dalam kehidupan kami. Engkau begitu baik, Engkau teramat baik. Bahkan Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Pagi hari ini Tuhan, kami bawa hati kami bawa hidup kami bawa pujian kami bawa penyembahan kami dalam hadirat-Mu. Kau yang berkenan atas setiap ibadah kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Kiranya Kau hadir di tempat ini. Kiranya apa yang kami persembahkan pada pagi hari ini menyenangkan hati-Mu. Berkali Anak Kudus di tempat ini, penuhi tempat ini dengan kemuliaan-Mu. Kami rindu menikmati hadirat-Mu Tuhan. Berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Biarlah seluruh jemaat di tempat ini tanpa terkecuali semuanya menikmati berkat yang terbaik dari Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami memulai ibadah kami. Haleluya. Amin. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Tuhan, Kau sungguh besar.
memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami mau bersuka cita lebih lagi Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang percaya katakan amin. Sekali lagi, Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kabarnya pagi ini? Luar biasa, puji Tuhan. Mari kita mau bersuka cita lebih lagi. Dan mengangkat suatu pujian, bertemu dalam kasih-Nya.
Mungkin pada pagi hari ini ada yang ingin bersaksi untuk cinta kasih Tuhan. Kami persilahkan. Haleluya. Percaya kita semua diberkati Tuhan luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk ke dalam firman Tuhan. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan.
semakin mengasihi-Mu Tuhan, semakin mendekat di hadirat-Mu itu yang menjadi kerinduan kami. Terima kasih Tuhan untuk lawatan-Mu pagi hari ini bagi setiap kami. Biarlah pujian penyembahan kami berkenan di hati-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami rindu diberkati dengan firman-Mu Tuhan. Kuduskan kami, sucikan kami Tuhan. Urapi hamba-Mu dengan kuasa dari tempat maha tinggi. Roh Kudus berkarya atas hamba-Mu. Roh Kudus berkarya atas setiap kami sehingga kami mengerti firman-Mu. Segala kuasa yang tidak berkenan kami tolak di dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan yang dahsyat bekerja di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami buka hati kami siap untuk dengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk, kasih Tuhan. Shalom. Selamat pagi. Selamat menikmati berkat Tuhan hari ini. Rindu hari ini kita semua mengalami anugerah Tuhan yang dahsyat. Saya masih ingin melanjutkan tentang apa yang saya sudah bagikan hari kemarin, bahwa pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita sangat penting dan yang memberikan kepada kita kekuatan dan kasih dan bahkan hati pikiran yang terkendali dengan baik. Itu ciri-ciri orang yang dipenuhkan dengan Roh Kudus secara nyata. Hari ini kita akan belajar tentang kobarkan karunia-Mu dalam kehidupan ini. Kobarkan karunia rohani Anda. Ini adalah puncak dari tujuan Tuhan sebagai umat Tuhan. Jadi kita punya destiny masing-masing dalam hidup ini. Lewat kita mengobarkan karunia rohani, ada tujuan Tuhan agar saudara dan saya menjadi saksi Kristus yang sungguh-sungguh. Karena iman yang telah tumbuh dalam hati kita tidak boleh berhenti. Iblis ingin kita berhenti di situ saja, jadi orang Kristen yang biasa saja. Dua iman masuk surga beres. Tidak bisa. Roh Kudus turun kepada kita sebagai umat Tuhan dengan tujuan tertentu. Firman Tuhan berkata, kuasa itu akan turun kepada engkau dan engkau akan menjadi saksiku. Itu tujuan Tuhan. Saudara saya punya tujuan yang ilahi, yang dahsyat luar biasa, menjadi saksi Kristus buat orang lain. Keselamatan itu terlalu agung untuk didefinisikan secara harafiah, karena keselamatan itu meliputi begitu banyak aspek, dan Tuhan rindu semua manusia mengalami itu. Saudara tidak boleh berhenti punya iman Kristen. Terus aktivasi pekerjaan Roh Kudus dalam hidup saudara melalui pelayanan rohani. Hari ini kita akan belajar bahwa Allah sedang mempersiapkan kita untuk pekerjaan yang besar. Amin. Untuk kemuliaan Allah. Amin. Untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Jadi kalau saudara ada pada suatu posisi, itu untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Itu untuk supaya orang lain melihat Tuhan dalam hidup saudara. Amin. Dan kita akan belajar pada satu pribadi yang bernama Petrus hari ini. Oh, hidupnya ketika ditangkap oleh Tuhan dan akhirnya dia berguna untuk kemuliaan Tuhan. Kita akan belajar bersama-sama kepada pribadi ini. Ada 6 hal penting untuk kita dipersiapkan untuk menjadi orang yang berguna bagi kemuliaan Tuhan. Kita akan membaca Lukas pada pasal yang kelima. Kita akan bergantian membaca. Saya akan membaca ayat pertama, saudara membaca ayat yang kedua. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Yang dua. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Yang keempat. Ayat
Ayat yang kelima, Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Yang keenam, Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai goyah. ayat yang ketujuh saya baca, "Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya, dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam." 8. Ketika semua Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, berilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Ayat yang ke-9 saya baca, "Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap." 10. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus pada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang kau akan berjalan sama." Kita akan baca sama-sama, 2, 3. "Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus." Amin. Yang pertama yang perlu kita miliki, yang perlu kita aktifasikan adalah kesiapan hati untuk mau berkorban. Ya, ini dia. Ini pondasi pelayanan kita, pelayanan rohani kita. Kalau kita mau maju step lebih jauh lagi untuk menjadi berkat buat orang lain, harus ini dulu yang kita punya. Selagi kita masih belum mau berkorban, maunya dapat, kita tidak akan pernah jadi berkat buat orang lain. Petrus mempersilahkan Yesus memakai perahunya. Dia sudah capek, semalam-malaman gak dapat apa-apa. Ini ada orang datang-datang pinjam lagi, gak ada perhitungan sewa mungkin ya. Dia dengan rela, "Yo, monggo Yesus, mau dipakai silahkan." Bapak Ibu Saudara, di step awal ini saya percaya Victorious Family sudah lulus ujiannya. Amin. Semua kita inginnya berkorban buat orang lain, memberkati orang lain. Memang mau berkorban itu tidak gampang. Berkorban waktu, tenaga, pikiran, donasi, bahkan mungkin perasaan. Dalam pelayanan kita kan banyak korban perasaan-perasaan. Gak masalah. Kita sudah penuh Roh Kudus, amin. Kita diberikan kekuatan untuk itu. Kita diberikan kasih untuk itu. Kita diberikan kekuatan hati untuk itu. Sehingga kita rela berkorban buat orang lain. Sehingga ketika seseorang di gereja mudah sekali tersinggung karena satu dan lain hal, dia belum bisa jadi saksi, dia belum bisa jadi berkat, karena dia hanya ingin dipedulikan, bukan mempedulikan. Bukankah kita ini sebuah keluarga besar? Amin. Keluarga itu ya demikian. Ketika kita satu dengan yang lain, berkorban apa saja, di sanalah letak kehebatan sebuah keluarga. Petrus merelakan perahunya untuk dipakai Tuhan. Mari kita relakan hidup kita untuk dipakai Tuhan menjadi berkat buat orang lain. Relakan dulu hatimu untuk punya kemauan untuk berkorban. Dan ini harus mulai dilatih. Saudara akan melayani ratusan orang yang lainnya akan datang di tempat ini. Amin, lupa. Saudara sedang dilatih untuk melayani ratusan orang yang lainnya akan datang. Ya, orang-orang di luar sana yang akan tertarik kepada keselamatan.
Kita perlu melayani mereka. Bagaimana kita bisa melayani mereka kalau kita nggak rela berkorban, nggak mau berkorban? Penting untuk memiliki karakter ini, saudara. Yang kedua, Tuhan ingin memakai saudara ketika saudara menjadi seorang yang mau. Kita baca sama-sama. 2, 3. Mau dulu, mau bekerja keras. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Kadang-kadang dalam pelayanan kita pun seringkali juga begini kan, kita sudah kerja keras tapi belum ada hasil. Betul ya? Doa seperti bekerja keras siang malam, doa buat dia, orang belum ada kelihatan hasilnya. Tapi nggak apa-apa. Lebih baik kerja keras tapi nggak ada hasilnya daripada tidak kerja memang nggak ada hasilnya. Banyak orang tuh apatis, daripada sama-sama nggak ada hasilnya, lebih baik nggak usah kerja keras, santai aja. No, kita tidak boleh mengendurkan kerja keras kita dalam melayani Tuhan. Kerja keras kita untuk besuk jiwa-jiwa, kerja keras kita mendoakan orang lain, kerja keras kita untuk doa puasa. Sebab waktunya nanti, kita akan lihat nanti kan, Petrus panennya luar biasa. Hari ini mungkin kita kerja keras, Bapak Ibu Saudara mungkin sebagai keluarga, sebagai gereja punya kerja keras. Tapi jangan sampai kita jadi pemalas. Tuhan tidak pernah memberkati orang malas. Perhatikan baik-baik. Tuhan tidak pernah memberkati orang yang pemalas. Lihat kanan kiri saudara, ini pemalas atau rajin? Rajin ya? Haleluya. Amin. Semua kita pekerja keras. Haleluya. Santai tapi pengennya berkatnya oke. Kita santai sebagai gereja tapi kita berdoa, Tuhan kirim jiwa-jiwa, bisa doa yang sing teko. Loh gimana itu? Gak ada itu rumusnya begitu. Halo, Tuhan berkati gereja kami. Lalu saudara nggak pernah bisa kerja keras, disuruh datang awal telat, disuruh pelayanan telat, apa aja nggak ada yang namanya kerja kerasnya, nggak kelihatan. Siap kerja keras, banting tulang, keras keringat untuk pekerjaan Tuhan. Aku enak urip gini-gini, santai, gak usah mikir kenceng-kenceng, dan mati. Bapak Ibu Saudara, kalau kita punya mimpi besar, kita harus berani kerja keras. 5.000 bajanis, siap? Haleluya. Nanti kalau 5.000 jemaat Anda berani nggak jadi aser? Baru salaman 100 orang aja luga ini ya. Nanti kalau sudah 1.000 ini terus gak gampang itu, kerja keras. Kita baru kasih makan 100 orang aja, ada yang mulai sambat nih. Seksi konsumsi masih sanggup? Katanya Pak Ivan, nanti kalau udah banyak, apakah masih begitu Pak? Saya tegaskan, masih tetap harus kasih makan. Apa dong telu Bapak? Harus tetap siap kasih makan. Yesus saja kasih makan 5.000 orang. Haleluya. Haleluya. Gereja harus demikian. Berani kerja keras. Lagi cuci piring, aku gak nasi wangi. Kira fitur sampai sih malas kabeh itu. Aku dicari deh. Kita semua harus sama-sama. Amin. Haleluya. Siap menebarkan jalan dengan kerja keras. Haleluya. Ini baru yang kedua. Masih ada 4 lagi yang harus kita miliki kalau kita ingin
menjadi alat kemuliaan Tuhan. Yang ketiga, pintu yang ketiga, supaya kita mengalami banyak anugerah berkat kemuliaan Tuhan mengalir dari hidup saudara. Bapak saudara, kita baca sama-sama. Mau taat. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jalan. Kalau Anda pada posisi lelah, posisi gak punya apa-apa, saudara sudah merasa amsyong, tetap mau taat? Halo? Petrus ini sudah betul-betul sudah habis tenaganya sepanjang malam. Jalan sana, jalan sini, tapi karena dia dengar, karena Engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkannya. Saat kita melayani, kadang-kadang diutus kepada seseorang, lalu Tuhan bilang, Parani, aku bolak-balik rono ya ditolak loh Tuhan. Berani gak kita datangi orang yang disuruh sama Tuhan? Haleluya. Mau gak taat kita nih sama Tuhan? Walaupun Adam ini sudah capeknya setengah mati, lalu Tuhan bilang, bangun nak, ada orang yang harus kamu doakan. Cepat. Ini banyak gereja modelnya begini. Ketika dia sampai kepada posisi lelah, bahkan mungkin tidak ada yang namanya hasil, Tuhan perintahkan, do something. Taat. Taat itu adalah langkah terakhir untuk sebuah mujizat. Step dari ini, langkah yang menuju mujizat itu di sini. Ketika Petrus taat, kita tahu dia banyak berkatnya, betul ya? Jadi kalau kita ini didorong dalam ketaatan yang sulit dalam tanda petik, ingat itu adalah pintu sebuah mujizat. Saat saudara sedang capek, gak punya duit, sudah mungkin itu uang terakhir mungkin, lalu Tuhan bilang kasihnya dia. Ingat janda Sarfat, itu makanan terakhir buat dia dan anaknya. Lalu Elia dengan santai, buatin aku dulu bu. Ini kalau orang Jakarta, lu gak kira-kira pendeta? Gitu ya. Minta gue lagi sudah punya apa-apa lu minta. Coba kalau kemarin-kemarin gue punya banyak, minta dong. Sekarang aku lagi gak punya, malah kamu minta. Pendeta mata duitan ini pasti. Coba kalau kita mungkin kita mau begitu. Kadang-kadang kita tuh, Tuhan tuh uji kita. Sejauh mana kita taat dan mau taat kepada Dia. Tuhan tidak butuh banyak orang punya karunia-karunia yang macam-macam, tapi Tuhan hanya butuh orang yang mau taat. Amen. Kita tahu bahwa Yeriko hancur hanya karena ketaatan bangsa Israel. 7 hari, 6 hari mereka putari dengan menang saja, diam. Pada hari yang ke-7, Tuhan bilang, putri 7 kali. Gak ada tuh yang bilang, kemarin cuma sekali, kok ini 7 kali toh Tuhan? Wah, gak sesuai biasanya. Karena kan itu begitu. Kadang Tuhan tuh bangunkan kita gak sesuai dengan waktunya. Loh, doa pagi kan 4:30. Aku disuruh bangun jam 3, doa ini toh Tuhan. Tuhan ini gak sesuai jamnya ini Tuhan ini. Kalau kita mau taat, di situ ada mujizat. Buktikan apa yang Tuhan firmankan. Ketika kita mau taat, di sana ada begitu banyak mujizat.
Sejujurnya Ustaz, ketika kita pindah di sini, bulan depan kita sudah 2 tahun di sini. Sejujurnya ketika kita pindah di sini, itu begitu banyak hal yang harus kami berdua untuk gumuli. Ini begitu rupa. Dan 2 tahun ini kami berdua melihat begitu banyak mukjizat jika kami mau taat. Sampai hari ini 2 anak kami yang kuliah gak pernah kekurangan. Oh betul. Seolah-olah Tuhan tuh mau uji hati kami berdua. Mau taat enggak? Taat itu berat apa mudah? Oh, kalau Anda ada pada posisi seperti Petrus, dia bilang, kami semalam-malaman sudah capek Tuhan. Semalam-malaman itu bukan sekedar waktu yang pendek, saudara-saudara yang pernah mancing. Dari sore sampai pagi, gak dapat apa-apa. Seluruh danau diubek-ubek Petrus, gak ada ikannya. Lalu Tuhan bilang, tebarkan jalamu. Lalu Petrus berkata, karena engkau yang akan menebarkan jalan. Bisa saat kita patuh, taat walaupun begitu berat. Sekali lagi saya sampaikan, itu pintu sejengkal dari yang namanya mujizat. Mujizat Tuhan terjadi. Saya pernah sampaikan kepada saudara, bukan? Tuhan hibur kami di awal tahun dengan cara yang luar biasa lucu. Sampai hari ini saya tidak tahu siapa yang kirim. Tidak ada nama pengirimnya. Sampai hari ini saya simpan sebagai kenang-kenangan. Ini mujizat Tuhan. Apa itu? Saya dapat setengah gram emas tanpa pengirim. Siapa namanya? Tuhan sedang ingin ngomong kepada saya, kalau emas segini aja aku bisa kirim dengan caraku, yang lain-lainnya akan kukirimkan buat kamu. Bapak saudara, seringkali kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan gak mengalami mujizat karena seringkali kita gak mau taat, karena kita tergantung sama otak dan tubuh kita yang merasa lemah. Seperti Petrus yang semalam-malaman gak dapat apa-apa. Siap taat? Siap taat? Kasih tahu kan saudara sampai salaman. Yuk belajar taat yuk. Oh haleluya, taat, haleluya, taat, amin, haleluya. Taati saja, taat saja. Di sana ada banyak sekali mujizat. Kadang-kadang ketaatan tuh nggak masuk akal memang, betul Bapak. Masuk akal. Tapi percayalah, sekali lagi, taat itu langkah terakhir untuk terima sebuah mujizat yang dahsyat. Oke, yang keempat. Nah, ini dia. Oke. Yang kedua apa? Ini fotonya siapa ini? Bawa ember sama mancing. Fotonya Vio palingnya. Oh mungkin ini. Yang kemarin pada mancing di tempat Pak Iman. Mau berbagi loh saudara ya, mau berbagi. Saat saudara diberkati Tuhan, ingat loh, kalau saudara sedang diberkati Tuhan, ingat kancane, amin. Ingat saudara seiman yang lain. Wah, aku oleh banyak berkat ya. Tak bagi-bagi sama orang lain. Saudara, bahaya kalau kita sudah mengalami berkat. Percayalah, dalam kita mengobarkan karunia-karunia rohani yang Tuhan berikan kepada kita, dan kita berbagi buat orang lain, di sanalah justru ada yang namanya
sukacita. Ya. Bahaya kalau kita nggak mau berbagi. Kalau Petrus nggak mau berbagi, tenggelam nggak dia? Banyak orang Kristen hidupnya tenggelam karena dia terlalu banyak berkatnya, nggak mau menyalurkannya. Disimpan terus. Sing penting rekeningku gemu, yang lainnya kelaparan karepmu. Hari ini Victorious Family harus lebih senang berbagi. Haleluya. Paling tidak saudara-saudara kita juga ikut merasakan berkat saudara. Hari ini kita menikmati berkat-berkat yang luar biasa karena ada banyak orang yang suka berbagi. Saya hari ini bersuka cita melihat saudara yang kalau hari Minggu, hari Kamis, hari bahkan Sabtu, selalu aja makanan datang. Yuk kita makan kruyuk. Karena saudara, orang-orang yang makin disiapkan untuk makin menerima berkat yang luar biasa. Berbagi. Ini adalah cara saudara mengobarkan karunia rohani saudara. Berbagi berkat, menyalurkan berkat. Kalau aku sudah diberkati, kita salurkan buat orang lain. Dan itu percayalah, ketika sudah membagi berkat, sudah akan menerima kelimpahannya. Itu pasti. Ketika sudah berbagi, saudara tidak akan pernah kekurangan. Percayalah, saudara tidak akan pernah kekurangan. Amin. Ya. Uang itu seperti air, seperti aliran air. Kalau aliran itu macet, busuk. Kalau dialirkan, makin banyak saudara alirkan, makin deras. Amin. Amin, busuk lagi. Amin. Kalau saudara makin banyak mengalirkan berkat Tuhan, makin banyak karunia Tuhan itu datang kepada saudara. Tidak tahu bagaimana caranya Tuhan, tapi percayalah, begitulah cara Tuhan memberkati. Firman Tuhan berkata, berilah, maka kamu akan diberi. Jangan minta diberi kalau nggak mau memberi. Oleh sebab itu orang Kristen jarang yang kikir, kecuali yang belum bertobat gitu ya. Jarang yang kikir orang Kristen, kecuali yang belum bertobat. Selalu ininya memberi. Memberi. Karena punya kasih. Kasih Allah itu mengalir dalam hatinya. Yang kelima, cara saudara mengobarkan yang namanya karunia rohani. Jika saudara mulai mendapatkan begitu banyak berkat, maka saudara tetap rendah hati. Selalu saya dorong ini menjadi karakter utama saudara. Jangan sampai nanti kalau tempat parkir kita penuh dengan mobil-mobil saudara, lalu mulai nih berkaca pinggang. Aku yang paling sugih kongkon tadi asam. Saudara tetap rendah hati walaupun diberkati Tuhan. Amin. Tuhan suka seperti itu. Petrus ketika mendapatkan begitu banyak berkat, dia berkata, aku ini orang berdosa Tuhan. Dia sujud kepada Tuhan, aku ini orang. Ketika karunia-karunia rohani makin besar dan membesar dalam hidup saudara, justru itu membuat saudara makin tersungkur di hadapan Tuhan, makin menyerah kepada Tuhan, karena saudara punya isi dalam hidup saudara. Kita lihat Rasul Paulus. Dia ini rasul yang kurang apa sih sebenarnya?
dia cuma kurang sehat gitu aja kan. Tapi karunia-karunianya itu ngeri-ngeri, bos. Saya belum pernah doain orang mati bangkit, belum. Tapi dia pernah. Dia pernah dipukuli beberapa kali sampai pernah mati dan dia hidup lagi. Pengalamannya dia pernah ketemu Tuhan di surga. Tapi dia berkata begini kepada umat Tuhan yang dilayani, aku ini orang yang paling berdosa di antara orang berdosa. Gereja bukan tempat orang yang suci-sucian, bos. Yang lainnya gak suci, aku yang paling suci. Ketika saudara mulai meninggikan diri dalam pelayanan, itu paling berbahaya. Akulah yang paling mendapatkan hotspot. Aku yang paling oke kalau WL main musik. Aku yang paling khotbahku dibandingkan dengan yang lain-lainnya itu opo. Bahaya, bos. Saya pernah dengar seorang pengkhotbah yang diundang kemana-mana. Ada seorang gembala yang belum banyak bisa khotbah, dan dia bisa bilang begini, kalau kayak sok khotbah, kalau saudara, yang dia hina sekarang lebih kaya, lebih mulia, lebih hebat gerejanya daripada gerejanya dia. Tuhan tidak bisa hitung-hitungan Tuhan tuh enggak seperti hitung-hitungan manusia. Tapi firman Tuhan selalu benar. Barang siapa yang merendahkan diri, barang siapa yang merendahkan diri akan ditinggikan. Tapi barang siapa yang meninggikan diri, Tuhan yang rendah. Gak lama, bos. Tuhan tuh kalau merendahkan orang, gak lama. Raja Nebukadnezar itu kayak apa sih? Hebatnya kayak apa? Tapi ketika dia berkata, dia tepuk dada, ini kerajaan yang aku bangun, bukankah ini adalah hasil karyaku? Tuhan langsung bilang, hari ini juga perilakumu akan seperti ya, jadi kayak kerbau ada, bos. Tuhan bisa begitu. Jadi kalau saudara punya sesuatu yang bisa dibanggakan, tetaplah rendah hati. Semua karena Tuhan, karena kasih karunia. Siap jadi alat Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, untuk menjadi saksi buat orang lain. Apa hati? Dinyak ya orang apa? Direndahkan orang tidak masalah. Sebab saya percaya peninggian dan perendahan itu datangnya dari Tuhan. Ya, yang terakhir. Nah, ini dia yang paling sulit. Ketika kita ingin mengobarkan karunia rohani, kita butuh yang namanya penyerahan total. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Saya dorong kita semua sebagai Victorious Family untuk jadi pribadi yang sama Tuhan tuh, mengiring Tuhan tuh total. Seluruh hidup kita kita dedikasikan untuk Tuhan, mengikut Tuhan, mengikut Tuhan, mengikut Tuhan, mengiring Yesus. Sampai ada pujian kuno yang mungkin banyak orang gak suka. Saya mengiring Yesus, saya mau iring Yesus sampai
Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau iringi Yesus sampai selama-lamanya. Hari-hari ini kemuritan seseorang, pengiringan seseorang kepada Tuhan, ada yang mulai diganti dengan hal-hal yang lain. Ketika kenyamanan hidupnya terusik, keuangannya terusik, masa depannya terusik, dia tidak lagi menyerah total kepada Tuhan. Dia tidak lagi mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Petrus nyaris meninggalkan Tuhan. Dia nyaris meninggalkan seluruh kawanan domba-domba Tuhan. Yohanes pada pasalnya ke-21, dia pergi mancing lagi dan tidak mengikut Yesus. Tapi Yesus kembali bertanya, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Pertanyaan yang sama malam pagi hari ini buat kita semua. Saat kita mengiringi Yesus, apakah kita benar-benar mengasihi Tuhan? Amin. Kalau saudara mengasihi Tuhan, saudara akan mengobarkan karunia yang Tuhan berikan kepada saudara. Kita akan menjadi pribadi yang mau berbagi, mau berkorban, mau taat, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dengan sungguh. Dan Tuhan ingin kita selalu dekat dengan Dia. Tuhan Yesus berkati kita semua. Dengan musik maju ke depan, kita tolong kesini teman-teman. Mengiringmu seumur hidup. Bencana
Ketika sudah diberkati Tuhan luar biasa, seringkali semangat kita mulai kendor. Ketika kita banyak uang, kita sehat, kita lupa berdoa, kita enggan untuk berdoa. Kita pikir bahwa semua baik-baik saja, nggak perlulah berdoa. Kerja keras doa lagi buat apa? Tapi pagi hari ini Tuhan tegur kita semua, termasuk saya. Tuhan ingin pakai hidup saudara untuk jadi berkat bagi orang lain. Seringkali dalam masa sulit kita enggan untuk taat. Tuhan, aku sedang capek, Tuhan, aku sedang stres. Tapi kadang Tuhan suruh kita untuk memberkati orang lain. Tuhan suruh kita untuk mendoakan yang mungkin menurut kita nggak ada apa-apa. Nggak apa-apa Tuhan. Justru aku yang lagi butuh didoakan. Kenapa aku harus mendoakan orang lain? Tapi percayalah, ketika kita taat kepada Tuhan, kita akan temui begitu banyak mujizat Tuhan di balik ketaatan saudara. Saudara, kita semua bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu ini, mengiringmu, seumur hidup. Kami mau setia Tuhan. Rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku, serahkan padamu. Hanya ingratmu, ku kan teguh bersamamu. Hatiku, rencanamu untuk masuk dalam rencanamu Bapa. Masuk dalam rencanamu, masuk dalam rencanamu. Ku serahkan sekali lagi untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Hamba mau berdoa dengan rendah hati. Kami minta pakai kami Tuhan untuk jadi alat kemuliaan-Mu di bumi ini. Jadikan kami umat-Mu yang berguna bagi kerajaan Allah. Seringkali kami kejar kebergunaan diri kami buat diri kami sendiri. Kami telah tetapkan kami menjadi saksi-Mu di bumi ini, sehingga banyak orang mengenal Engkau Yesus. Terima kasih Bapakku, terima kasih ya Tuhan. Mengucap syukur buat firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan dulu saudara. Silakan kepada Bang Jaiban.
Puji nama Tuhan. Siapa yang diberkati Tuhan pada pagi hari ini bisa lambaikan tangan. Luar biasa firman Tuhan yang sangat memberkati. Terima kasih Bapak kembali. Mari kita diingatkan untuk terus mengorbankan karunia rohani kita ya Bapak Ibu Saudara. Jangan pernah lelah untuk terus menjadi saksi Kristus. Haleluya. Mari kita akan mendengar dan melihat pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Saya persilakan tim multimedia. Mari terus dukung dalam doa, pembelian tanah, dan pembangunan gereja. Doa pagi dilaksanakan setiap Senin sampai Kamis pukul 4.30 pagi. Hari Selasa pukul 5 sore, latihan musik anak sekolah minggu remaja. Hari Kamis, ibadah doa puasa pukul 7 malam. Berikut untuk yang melayani, worship leader oleh Ibu Yayuk, singer oleh Saudari Michelle dan Saudari Helena, firman Tuhan oleh Ibu Gembala, multimedia Saudara Dio didampingi oleh Saudara Evan. Hari Sabtu, pukul 9 pagi, latihan tim Praise and Worship ibadah anak sekolah Minggu Samuel. Sabtu pukul 7 malam, doa pelayan dan latihan tim Praise and Worship ibadah raya. Hari Minggu, ibadah raya, pukul 7 pagi di Geraha Victorious Family. Berikut untuk yang melayani, penanggung jawab ibadah oleh Bapak Alfian, worship leader oleh Bapak Wuryanto, singer oleh Bapak Suwito dan Bapak Janis, pelayan perjamuan suci oleh Bapak Gayuh, Bapak Agus dan Bapak Santoso, kolektan oleh Ibu Kristi dan Ibu Via, multimedia Saudara Justin didampingi oleh Saudara Evan, pusher oleh Bapak Gayuh dan Ibu Sri. Setelah ibadah raya, ada ibadah sekolah Minggu Samuel. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Vivian Otong dan Ibu Mayvia. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dengan kesehatan, sukacita, dan keberhasilan. Kami mengharapkan partisipasi jemaat dalam bentuk donasi untuk pembangunan gereja. Mohon dapat dimasukkan pada amplop yang telah disediakan. Terima kasih kepada seluruh jemaat untuk persembahan yang telah diberikan, dan untuk semua pelayan yang bertugas pada hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Dan demikian pengumuman yang dapat disampaikan. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Salam sukses, luar biasa, bahagia. Sampai bertemu di ibadah selanjutnya. Gereja kita untuk sepekan, nanti mungkin kalau ada pengumuman tambahan, Bapak Gembala. Kalau mungkin ada pengumuman tambahan, nanti kita share di grup WA gereja atau bisa melihat di akun sosial media kami di GPD Victorious Family. Nggak kerasa ya Bapak Ibu Saudara, kita udah ada di bulan Juni. Sudah setengah bulan kita menjalani hari-hari luar biasa. Sudah setengah tahun kita menjalani hari-hari dengan luar biasa. Penyertaan Tuhan itu loh ya, perlindungan penjagaan Tuhan atas kita semua. Saya ucapkan selamat ulang tahun buat Tante Vivi. Selamat ulang tahun Tante, panjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati berlimpah. Ibu Via nggak hadir ya pada pagi hari ini. Selamat ulang tahun untuk semua jemaat Tuhan di bulan Mei. Tuhan Yesus yang memberkati dengan luar biasa. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan membacakan deklarasi iman Gereja GPD Victorious Family. Hitungan ke 3, 2, 1. Oleh anugerahnya kami bersyukur kepada Bapa di surga atas keselamatan kami. Oleh kematian, kebangkitan, dan kenaikan Yesus Kristus, sehingga kami menjadi anak-anak kerajaan, yang olehnya kami menerima hak dan warisan dalam kerajaan Allah. Dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus kami menyatakan, Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat yang memberikan kehidupan kekal. Kami berakar dalam kasih, bertumbuh ke arah Kristus, dan berlimpahan dalam buah-buah Roh Kudus dan kebenaran firman Tuhan. Kami adalah pemenang atas setiap
setiap masalah dan pergumulan. Kami diberkati dalam hikmat dan kebajikan. Kami berkelimpahan dalam keuangan dan menjadi berkat. Kami selalu beruntung dan apa yang kami kerjakan selalu berhasil. Kami selalu sehat, kuat, selamat, bahagia, panjang umur, menikmati hidupnya. Roh Tuhan yang di dalam kami jauh lebih besar dari segala roh jahat, sihir dan kutuk, sehingga kami selalu menang dan mengalahkan kuasa kegelapan. Kami selalu menjadi saksi Kristus dalam kuasa Roh Kudus bagi orang-orang di sekitar kami. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Kita tutup ibadah ini dalam doa. Kita mengangkat pujian berkat-Mu curahkan Tuhan. Kami mengucapkan syukur buat anugerah Tuhan sepanjang ibadah kami. Inilah persembahan dan penyembahan yang kami harus haturkan kepada Tuhan lewat ibadah kami Tuhan pagi hari ini. Berkat-Mu terlalu ajaib, karya-Mu begitu dahsyat di antara kami, dan kami akan terus melihat kelimpahan itu terjadi kepada setiap umat-Mu, kepada setiap kami yang percaya kepada Tuhan. Mari kekasih Tuhan, kita mengangkat tangan hati kita kepada Tuhan. Mari kita pulang bersama-sama. Bawalah serta-Mu, terimalah dalam hidup-Mu berkat Bapa yang ajaib, kasih sayang, rahmat-Nya, kemurahan, kebaikan Kristus mewarnai setiap hari-harimu. Penyertaan Roh Kudus yang dahsyat terus menuntunmu kepada orang yang tepat, kepada situasi yang tepat, kepada setiap keputusan yang terbaik. Dalam anugerah Tuhan engkau sehat, kuat, selamat, sukses, luar biasa, bahagia untuk kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang percaya hidupnya limpah berkat, sama-sama berkata amin. Tuhan Yesus berkati.